Di sini saya akan membagikan cara yang paling mudah untuk teman-teman semuanya dalam melakukan sambung pucuk untuk tanaman durian supaya bisa benar-benar berhasil dengan baik, yaitu teman-teman pilihlah entres berdaun tua dan berdahan sedang dan diambil dari indukan yang sudah pernah berbuah. Dan di situ teman-teman banyak sekali yang berkomentar di kolom komentarnya saya, apakah kita boleh mengambil entres dari indukan yang belum pernah berbuah. Jadi untuk jawabannya itu teman-teman boleh-boleh saja asalkan entres yang diambil dari indukan tersebut itu hasil dari okulasi atau sambung pucuk atau dari cangkok ya, seperti itu. Nah, untuk cara penyayatannya seperti ini aja teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Untuk yang pertama ini saya akan melakukan penyayatan seperti ini dengan cara melakukan penyambungan dengan cara sebelah. Nah, ini seedling yang saya bakal lakukan penyambungan. Untuk batang seedling ini sekitar umur 6 sampai 7 bulanan, teman-teman. Atau teman-teman juga bisa melakukan penyambungan untuk batang seedling ini di umur sekitar 1 tahun ke bawah intinya ya, teman-teman ya. Seperti ini. Jadi untuk cara penyayatannya disesuaikan dengan penyayatan entres, yaitu kita lakukan penyayatan dengan cara sebelah seperti ini ya, teman-teman. Nah, jika teman-teman masih ragu dia dalam melakukan penyayatan supaya benar-benar bisa lurus dengan baik, teman-teman bisa melakukan penyayatannya secara berulang-ulang, tidak masalah. Yang penting hasil dari penyayatan tersebut itu lurus, tidak bergelombang, apalagi jangan sampai terkena kotoran ya, teman-teman. Nah, seperti ini saya juga melakukan penyayatannya berkali-kali. Ini memberikan contoh kepada teman-teman semuanya. Dalam melakukan penyayatan itu, lakukan penyayatan dengan cara lurus ya, teman-teman. Mau itu entres ataupun seedling. Diusahakan supaya di dalam melakukan pengikatan itu tidak ada rongga yang tidak menempel, supaya semuanya di antara entres dan seedling itu semuanya bisa menempel dengan baik. Nah, seperti ini teman-teman untuk hasilnya, supaya antara entres dan seedling ini merapat dengan sempurna. Untuk itu teman-teman lakukan pengikatan seperti biasa. Lakukan pengikatan disesuaikan, jangan terlalu kencang apalagi jangan terlalu kendor. Disesuaikan aja. Dan untuk selanjutnya seperti biasa kita lakukan penyungkupan. Setelah ini apabila teman-teman mempunyai greenhouse, teman-teman lakukan penyungkupan menggunakan greenhouse saja. Lebih bagus ya teman-teman menggunakan greenhouse karena tingkat keberhasilannya itu sangat tinggi sekali apabila teman-teman melakukan penyungkupannya menggunakan greenhouse. Jadi untuk cara yang kedua juga saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya supaya benar-benar bisa berhasil dalam melakukan penyambungannya. Jadi masih banyak sekali ya teman-teman masih gagal dalam melakukan penyambungan untuk sambung pucuk ini. Karena durian ini sangat sensitif sekali teman-teman apabila kita dilakukan penyambungannya kalau kita tidak tahu trik dan caranya. Nah, untuk batang durian ini karena sebelumnya saya sudah lakukan tempel ganda seperti ini batangnya atau kaki ganda, saya akan lepas terlebih dahulu seperti ini teman-teman. Untuk cara yang kedua dalam melakukan sambung pucuk untuk tanaman durian supaya teman-teman tidak gagal kembali dalam melakukan penyambungannya, pilihlah batang seedling yang sudah saya katakan di video saya sebelumnya, yaitu pilihlah batang seedling yang sehat pertumbuhannya dan mengambil entres juga harus dalam keadaan sehat, berdaun tua dan berdahan sedang dan diambil dari indukan yang sudah pernah berbuah. Untuk cara penyambungan yang ini saya akan lakukan penyambungan dengan cara dibelah di tengah untuk bagian seedlingnya. Dan untuk itu cara penyayatannya ini banyak sekali yang masih bingung dalam melakukan penyayatannya ya. Lakukan cara ini teman-teman. Usahakan lakukan penyayatan di pinggir bawah mata tunas. Diusahakan untuk entres dalam melakukan penyayatannya. Lakukan penyayatan entres itu di pinggir bawah tunas. Jangan melakukan penyayatan di belakang bawah mata tunas ya. Diusahakan teman-teman. Dan untuk itu juga teman-teman sudah mempersiapkan ya tali pengikatnya, karena di sini saya akan melakukan penyambungannya di bagian seedling bagian tengah.
Nah, untuk itu saya akan lakukan pembelahan untuk seedling tersebut. Caranya teman-teman, lakukan pembelahan sekitar 1 sampai 2 cm ya untuk belah dari seedling tersebut. Lakukan penyacatan entres seperti ini. Nah, semoga video ini bisa jelas ya teman-teman. Nah, seperti ini lakukan penyayatannya tipis sebelah. Kita menggunakan sebelah saja. Dan untuk selanjutnya teman-teman langsung tempelkan aja seperti ini. Posisikan sisi kiri dan sisi kanan antara seedling dan entres ini harus benar-benar menempel dengan baik antara kulitnya. Dan setelah itu teman-teman langsung lakukan pengikatan. Lakukan pengikatan dengan cara disesuaikan aja antara kekencangan dan kekendorannya. Tidak harus kencang-kencang teman-teman. Disesuaikan aja. Dan untuk itu teman-teman lakukan penyungkupan. Jadi jangan kemana-mana, masih ada proses selanjutnya teman-teman, supaya teman-teman tidak gagal kembali dalam melakukan penyambungannya untuk tanaman durian ini. Karena masih banyak proses yang harus dilewati supaya sambung pucuk untuk tanaman durian tersebut ini bisa menempel dengan baik atau bisa hidup ya teman-teman. Dan untuk cara penempatannya, untuk video yang satu dan yang kedua ini, teman-teman tempatkan aja di tempat yang teduh terlebih dahulu. Jangan sampai terkena guyuran air hujan, apalagi terkena paparan sinar matahari secara langsung. Nah teman-teman, ini adalah hasil dari sambung pucuk dengan cara yang pertama ya teman-teman. Di sini saya akan melakukan pembukaan sungkup tersebut, dan untuk hasilnya teman-teman bisa dilihat mata tunasnya yang sebelumnya masih kecil sekarang sudah lebih besar ya teman-teman, atau pecah tunas. Jadi sangat mudah sekali teman-teman ya kalau lihat video, tapi kalau mempraktekannya banyak yang gagal karena kita tidak tahu trik dan caranya. Tapi kalau teman-teman sering berusaha melakukan penyambungan, saya meyakinkan teman-teman juga bisa melakukan sambung pucuknya dengan berhasil. Nah, teman-teman saya akan melakukan pembukaan tali terlebih dahulu, membuktikan kepada teman-teman semuanya. Jadi seperti inilah teman-teman hasilnya. Kelihatan ini sudah menempel dengan cukup baik ya teman-teman. Dan untuk tahapan selanjutnya teman-teman lakukan penempatan di tempat yang full terkena sinar matahari secara langsung. Lakukan penyiraman antara pagi dan sore hari secara rutin. Diusahakan untuk medianya ini harus benar-benar dalam keadaan lembab. Jangan sampai medianya sampai kelihatan kering ya, seperti itu teman-teman. Harus benar-benar basah atau lembab. Dan untuk cara yang kedua ini bisa teman-teman lihat ya, masih di dalam sungkup seperti ini. Saya akan membukanya. Nah seperti ini teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat ya, mata tunasnya sebelumnya masih dalam keadaan kecil, sekarang sudah pecah tunas seperti ini. Jadi sebelumnya saya melakukan penyambungan menggunakan seperempat daun, dan untuk hasilnya daunnya juga tidak rontok alias masih dalam keadaan segar ya teman-teman. Jadi bibit durian ini sekitar 25 hari saya melakukan penyambungan. Jadi teman-teman bisa melakukan pembukaan tali ataupun tidak ya untuk bibit durian tersebut ini. Jadi untuk bibit durian ini saya akan tempatkan aja di tempat yang full terkena sinar matahari secara langsung. Saya akan melakukan penyiraman antara pagi hari dan sore hari secara rutin ya teman-teman, seperti itu. Jadi jika teman-teman ingin melakukan pembukaan tali, boleh teman-teman melakukan pembukaan tali. Ataupun teman-teman tidak melakukan pembukaan tali juga tidak apa-apa. Yang penting di atas 1 bulan teman-teman wajib melakukan pembukaan tali untuk bibit durian tersebut. Jadi seperti ini teman-teman hasil dari sambung pucuk saya sekitar beberapa minggu yang lalu saya melakukan penyambungannya. Dan untuk bibit durian tersebut ini bisa teman-teman lihat untuk penempelannya sangat-sangat baik sekali ya, alias sudah kokoh ya teman-teman, seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman ya, untuk hasilnya
Sebelumnya daunnya masih muda, sekarang sudah agak menuaan. Dan untuk bibit durian ini seperti biasa saya selalu tempatkan di tempat yang full terkena sinar matahari secara langsung. Dan jika teman-teman ingin melakukan pemupukan menggunakan pupuk kimia atau pupuk organik, boleh-boleh saja teman-teman. Yang penting sesuai aturan ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk video kedepannya saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana caranya kita dalam melakukan pemupukan untuk tanaman durian atau bibit durian supaya pertumbuhannya lebih baik alias tidak stres ya. Kebanyakan dalam melakukan pemupukan apalagi menggunakan pupuk kimia banyak sekali yang gagal ya teman-teman alias mati untuk bibit duriannya karena tidak tahu aturan dalam melakukan pemupukannya. Jadi teman-teman untuk video yang pertama dan yang kedua atau cara yang pertama yang kedua itu teman-teman bisa contoh sesuai dengan video ini aja ya teman-teman, disesuaikan aja. Insya Allah apa yang saya bagikan di setiap video saya ini untuk tanaman durian teman-teman bisa melakukannya dengan berhasil asalkan teman-teman tahu cara dan triknya supaya penyambungannya itu bisa berhasil dengan baik. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah melihat video ini. Semoga apa yang saya bagikan di setiap video saya itu bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan di tempat teman-teman semuanya. Dan dari itu terima kasih, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam satu lumpur, salam satu hobi.